Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kami akan berbagi tips bagaimana supaya kita bisa bangun di sepertiga malam untuk menjalankan sholat tahajud atau qiyamul lail, ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak sekali ya keutamaan sholat malam ini. Disebutkan oleh Allah di beberapa ayat ya, di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Mereka bangun menjalankan ibadah sholat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan mereka kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Dan di samping itu mereka juga adalah orang-orang yang gemar menginfakkan sebagian rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan balasan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan yang terrahasia, tidak ada yang tahu, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu, yang menyediakan balasan itu untuk mereka. Kata Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidak ada suatu jiwa pun yang mengetahui balasan apa yang telah disediakan oleh Allah untuk mereka nanti di akhirat, ya, sebagai penyejuk mata hati mereka, sebagai kebahagiaan mereka. Dan ini balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali ya. Balasannya itu akan langsung dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan yang luar biasa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menjalankan sholat malam atau tahajud, ya. Kemudian di ayat yang lain ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensifati ahli surga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka dahulu ketika di dunia itu sedikit sekali waktu tidurnya, dan mereka mengisi waktu-waktu sahur, ya, waktu-waktu menjelang subuh, ya, waktu-waktu mendekati azan subuh, mereka mengisinya dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka ya, yang rajin menjalankan qiyamul lail, sholat malam atau sholat tahajud. Mereka ini hamba-hamba yang istimewa kedudukannya dan utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan sampai ya melewati kesempatan di setiap malam. Ada waktu sepertiga malam untuk kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita menghabiskan waktu malam hanya untuk tidur, ya, mengistirahatkan badan kita. Tidak. Justru orang-orang soleh terdahulu itu mereka sangat senang dan gembira ketika datang waktu malam. Karena apa? Karena di waktu malam, ya, mereka bisa berkhalwat, ya, mereka bisa fokus beribadah, berdua hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena waktu malam itu waktu yang sepi, sunyi, ya. Kefokusan seseorang di dalam ibadah itu insya Allah akan lebih tinggi daripada ibadah yang dikerjakan di waktu siang karena banyak kesibukan hiruk pikuk dunia, ya. Adapun tipsnya, hadirin kaum muslimin, saudara-saudari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tentu jangan lupa sebelum tidur itu mengambil air wudu terlebih dahulu, ya. Karena kata Nabi SAW, la yuhafid alal wudu ilal mu'min. Tidak menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Artinya orang yang memiliki keimanan yang sempurna pasti dia akan selalu menjaga kesucian dirinya, yaitu dengan berwudu. Di samping itu juga Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita tentang keutamaan tidur dalam keadaan berwudu, bersuci, ya, sudah berwudu. Sebagaimana diungkapkan oleh Nabi SAW bahwasanya malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ghfirli abdika fulan
Ya Allah, ampunilah hambamu ini si fulan, fa innahu bata tahiran. Sesungguhnya dia tidur dalam keadaan suci. Masya Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya jangan lupa ketika hendak tidur itu kita menjalankan adab-adab sebelum tidur atau sunnah-sunnah yang dituntunkan, diteladankan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum tidur itu ada adab-adabnya, ya, seperti kita mengibaskan tempat tidur kita ya dengan kain atau dengan sapu lidi sambil membaca Bismillah, ya, atau Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samawati wa huwas samiul alim, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tadi kibas-kibas, ya. Kemudian setelah itu tidur dengan posisi miring, ya, ke kanan, ya. Jadi yang menjadi tumpuan itu bagian kanan ini, ya, kita tidurnya. Karena insya Allah kalau kita tidur miring dengan bagian kanan yang menjadi tumpuan, maka kita akan mudah terlelap tidur, ya. Dan insya Allah kita akan lebih rileks nanti pas ketika bangunnya. Kemudian sebelum itu tentu ya ada baca zikir sebelum tidur. Banyak di antara kita mungkin yang hanya mengetahui bacaan zikir atau doa sebelum tidur itu hanya Bismika Allahumma amutu wa ahya, Bismika Allahumma amutu wa ahya, dan semisalnya, ya, doanya redaksinya beragam. Kemudian ada doa-doa yang lain sebetulnya, ya, sebelum tidur itu, seperti Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fa'adtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladzi anzalta wa amantu bi nabiyyika alladzi arsalta. Kata Nabi SAW, seorang apabila mengucapkan doa ini sebelum tidur kemudian dia mati, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga zikir yang lainnya diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sebelum tidur itu penting kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi at'amana wa sakhana wa kafana wa awana faqam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan, telah memberi minum, telah memberi tempat tinggal, yang telah memberi kecukupan. Karena sungguh betapa banyak di luar sana orang yang hidup dalam keadaan kekurangan. Masya Allah, ya, ini luar biasa sekali, ya. Kemudian ada zikir-zikir yang lainnya banyak sekali, ya. Kita bisa mencari, ya. Sekarang zaman modern ada HP, kita buka dan kita bisa membaca dari handphone kita, ya. Kita gunakan fasilitas yang Allah berikan untuk kita, untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa juga ada ayat-ayat, ya, yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk dibaca, seperti sebelum tidur itu dianjurkan untuk membaca ayat kursi, karena orang yang baca ayat kursi, kata Nabi SAW, akan ada penjaga malaikat, ya, yang menjaganya selama ia tidur sampai dia terbangun. Kemudian juga dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kata Nabi SAW, siapa yang baca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah maka itu akan mencukupinya, Masya Allah, mencukupinya dari segala sesuatu, dari segala mara bahaya yang mungkin akan menimpanya dan lain sebagainya. Dengan dua ayat ini maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan kepadanya, ya, perlindungan dan lain sebagainya. Bahkan dijelaskan juga maksud kecukupan di sini, maka insya Allah dua ayat itu cukup untuk menjadi alarm bagi dia untuk bangun di waktu malam, untuk bisa mengerjakan sholat malam. Jadi ini, ya, beberapa tips atau amalan-amalan yang bisa dilakukan sebelum kita tidur, yang kemudian insya Allah ini semua akan menjadi sebab kita bisa mudah terbangun di waktu malam untuk menjalankan sholat tahajud, ya. Karena tahajud ini ibadah yang luar biasa, maka tidak mungkin ibadah ini bisa dikerjakan kecuali kita mengetuk pintu-pintunya terlebih dahulu. Jadi ada langkah-langkah dulu, ya, sebelum kita bisa menjalankan ibadah tahajud, karena ibadah tahajud ini ibadah luar biasa, khusus. Tidaklah seseorang itu bisa menjalankan ibadah tahajud melainkan orang ini memang orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidaklah seseorang itu menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan sebelumnya dia memang mengambil langkah-langkah itu, ya. Ada kesungguhan azam, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi harus ada tekad dulu dari diri kita. Ya Allah, saya pengen tahajud. Lakukan langkah-langkah, tips-tips yang bisa membuat kita semangat, membuat kita terbangun di waktu malam, di waktu sepertiga malam, supaya kita kemudian bisa menjalankan ibadah yang mulai ini, yaitu tahajud. Adapun jika memang kemudian Allah ternyata takdirkan kita sudah menjalankan semua ini, ya, tips-tips, ya, adab-adab sebelum tidur kita lakukan semuanya, ya, dan kita pun sudah ada azam kuat, kemudian niat dalam hati pengen bisa tahajud di waktu malam, tapi qadarullah ternyata Allah takdirkan kita terlelap tidur, tidak bangun kecuali pas mendengar azan subuh, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapa yang sudah bertekad, berniat di dalam hatinya untuk menjalankan sholat malam kemudian dia tidur, ya, maka tidurnya itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala untuknya, dan Allah tetap berikan catatan pahala tahajud untuk dirinya sebagai hadiah atas niat dan usaha baiknya. Masya Allah, untuk bisa menjalankan sholat tahajud. Luar biasa, ya, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, ya, saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.